pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Shalom pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam Renungan Harian. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mendengarkan lagi firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Tapi karena panjangnya pasal ini saya baca ayat 9 saja. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Yeremia 28 ayat 9. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, tema renungan kita belajar menerima teguran. Mana lebih senang, menegur atau ditegur? Mana yang sering kita lakukan? Biasanya kita tidak senang kalau mendapat teguran, bukan? Apalagi teguran itu di depan orang lain. Kita bisa merasa jatuh harga diri. Akan tetapi sebenarnya teguran merupakan satu kebutuhan. Oleh karena kita masih bisa melakukan kesalahan. Yang menjadi masalah adalah seseorang sering tidak mau menyadari atau mengakui kesalahan dan merasa tidak membutuhkan teguran sebab merasa diri lebih benar. Dalam Yeremia 28 ada dua figur, yakni Yeremia dan Hananya. Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani pada masa pembuangan di Babel. Ia sejaman dengan Sefanya, Habakuk, Daniel, dan Yeskiel. Yeremia melayani selama 40 tahun. Lalu siapa Hananya? Hananya juga mengaku sebagai seorang nabi. Dia juga bernubuat untuk bangsa Yehuda. Lalu siapa yang benar dan layak dipercaya? Apakah Yeremia atau Hananya? Mari kita perhatikan Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Pertama kita lihat nubuatan Hananya. Dalam ayat 1 sampai 4 itu berisi nubuatan Hananya yang berkata bahwa dalam 2 tahun ini Yehuda akan bebas dari pembuangan. Masalah akan segera berakhir. Ini berbeda dengan nubuatan Yeremia yang berkata bahwa mereka akan berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Yeremia 25 ayat 11. Yang kedua, teguran Yeremia. Dalam ayat 5 sampai ayat 9, Yeremia hadir memberi teguran. Yeremia berkata, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ketiga, konfrontasi Hananya. Dalam ayat 10-11, Hananya mengadakan konfrontasi. Dia tidak menerima teguran. Dia malah mendramatisir keadaan dengan mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia. Dan dengan yakin dia berkata, dalam 2 tahun kuk Nebukadnezar Raja Babel akan patah. Keempat, konfirmasi Yeremia. Dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14, kita melihat sikap Yeremia yang begitu tenang, sabar, lalu ia pergi. Kemudian Yeremia mendapat firman Tuhan untuk disampaikan kepada Hananya. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Bangsa Yehuda masih akan takluk kepada Raja Babel. Mereka akan dikuasai Babel, termasuk segala binatang peliharaan mereka. Itulah yang disampaikan oleh Yeremia kepada Hananya. Dan yang kelima, penghukuman Tuhan atas Hananya. Sebenarnya kita hanya mempersulit diri ketika kita menolak teguran. Dalam ayat 15-17, Yeremia menegaskan bahwa Hananya bukan utusan Tuhan. Dia sudah berkata dusta kepada bangsa itu, dan hal itu menyesatkan. Konsekuensi dosa dari Hananya, maka dia pun dihukum mati pada tahun itu juga pada bulan yang ke-7.
Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat belajar dari kisah Yeremia dan Hananya, bagaimana mereka menyikapi sebuah peristiwa. Keduanya mengaku sebagai hamba Tuhan, yaitu nabi. Hananya menyampaikan harapan yang menyenangkan, yang menyegarkan, bahwa tidak lama lagi semua masalah akan berakhir. Kita akan kembali kepada keamanan dan kenyamanan. Ternyata itu bukan nubuat, tapi itu lubuat. Itu hanya nubuat palsu, karena memang dia adalah nabi palsu. Sementara Yeremia menyampaikan bahwa pembuangan masih lama. Namun dalam kondisi demikian, dia tidak pasrah atau pasif, tetapi seluruh umat diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam pasal 29, mereka diajak untuk berdoa bersama dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka sedang berada. Artinya, dalam keadaan sulit pun tetap ada kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun tidak seiman, bahkan bukan sebangsa. Itulah juga yang seharusnya kita lakukan dalam masa-masa sulit sekarang ini. Saudara, mari kita menerima teguran yang membangun, sebab teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Yesus juga berkata, "Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar." Tujuannya agar kita peka terhadap firman-Nya dan jangan mengikuti keinginan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa memperkatakan kebenaran dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon sekali lagi tuntunan Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk mengingat firman, tapi terlebih untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk menyadari diri kami dengan kami terus berserah kepada Tuhan, mau dikoreksi, mau dievaluasi, supaya kami memiliki kehidupan yang lebih baik, yang selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita, pendengar sekalian. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita dan kita terus dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.